Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat datang di podcast RSPDD. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah dokter gigi di Rumah Sakit Nawacita dan Oke, kita sambut saja. Halo Dokter Richard. Hai Mbak, Bagaimana kabarnya dok? puji Tuhan alhamdulillah baik. Baik dok, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan mulut dan gigi selama bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan dok ya. Pasti kan banyak banget nih hal-hal yang perlu kita persiapkan, salah satunya dalam hal kesehatan. Nah biasanya keluhan yang biasa kita hadapi adalah pada saat bulan Ramadan itu bau mulut dok, kemudian juga gigi berlubang, mulut kita kering. Gimana sih dok cara kita untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi selama bulan Ramadan? Banyak cara yang bisa kita lakuin untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita selama bulan Ramadan ini atau memasuki hari-hari puasa ya. Salah satu yang paling penting itu kalau menurut saya kita harus segera memeriksakan keadaan gigi dan mulut kita ke dokter gigi sebelum memasuki hari-hari puasanya agar ibaratnya ibadah kita nggak terganggu kan. Masa sementara kita puasa terus misalnya kita sakit gigi gitu kan nggak lucu gitu. Terus kita bisa menjaganya dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut seperti menyikat gigi 2 kali sehari, sesudah sahur dan juga sebelum tidur. Kita juga bisa menjaga mulut kita dan tubuh kita itu tetap terdehidrasi dengan baik, yaitu dengan cara minum minimal 18 hari agar mulut kita juga nggak kering gitu. Oke dok, jadi sebenarnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi, jangan lupa untuk gosok gigi ya dok ya, minimal 2 kali sehari, kemudian juga kontrol kesehatan, gitu kan dok ya. Terus menghindari juga makanan-makanan yang asam ya dok ya. Oke, kemudian sebenarnya gimana sih dok perkembangbiakan bakteri ini, kenapa sih bisa muncul akhirnya menyebabkan beberapa keluhan yang dapat mengganggu kesehatan mulut dan gigi kita? Ya, jadi sebenarnya di dalam mulut kita itu hidup berbagai macam bakteri yang banyak banget, tapi saya cuma akan bilang di sini informasikan aja 3 bakteri ya, yaitu adalah Lactobacillus acidophilus, ada Streptococcus mutans dan juga ada Odontomiasis viscosus. Nah, bakteri Lactobacillus ini dia itu bersifat asidurik, yaitu dia bisa hidup di mana aja bakteri ini. Dan bakteri ini juga salah satunya dia bisa hidup di plak gigi. Dan bakteri ini dia itu biasanya rentan terhadap anak umur 3-12 tahun. Perannya dalam karies gigi atau lubang gigi itu perannya sekunder ya bakteri ini. Dan dia merupakan salah satu bakteri yang dapat membuat karies gigi. Yang kedua adalah Streptococcus mutans. Nah, Streptococcus mutans ini biasanya adalah bakteri yang paling sering kita temui. Karena dalam perkembangbiakannya itu dia akan lebih berkembang biak ketika imun tubuh kita turun. Nah, ketika imun tubuh kita turun, maka Streptococcus mutans ini akan lebih berkembang dan dia apalagi kalau kita tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut kita dengan baik. Misalnya banyak sisa makanan, atau tidak membersihkan kandung gigi kita. Nah, di situ Streptococcus mutans itu akan lebih berkembang. Dan bakteri yang berikutnya adalah Odontomiasis, itu dia bakteri yang biasanya dia itu hidup di dalam di bagian sementum akar gigi. Apabila akar gigi kita udah terekspos atau udah terbuka, maka dia akan lebih berkembang di situ bagian sementum akar gigi itu. Maka itu akan lebih membuat nyeri atau sakit gigi. Jadi memang kalau misalnya dok kadang ada keluhan kalau kita rasa kayak gigi kita sensitif, nah sebenarnya disebabkan oleh tadi salah satunya bakteri itu tadi ya dok ya. Itu supaya ini kita nih dok, supaya kita tidak kena gigi sensitif itu gimana dok caranya? Nah, pertama kita itu kan yang seperti saya bilang tadi, kita harus rajin kontrol ke dokter gigi biar dokter giginya lihat gigi kita ini apakah aman-aman aja atau udah mulai berlubang kan. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu proses karies giginya. Nah, proses karies gigi itu dia pertama itu akan membentuk white spot atau seperti kalau orang awam bilang itu pengapuran gigi yang dia di dalam gigi itu terdapat seperti titik putih. Nah, ketika itu udah ada, maka bagian enamel atau bagian terluar gigi itu udah mulai akan lubang dan mulai timbul karies gigi dan mulai ada itu bercak atau
timbul warna coklat atau kehitaman. Nah, kalau misalnya itu tidak segera ditambal atau tidak segera dilawan, maka eh, itu akan lebih merusak ke dalam giginya lagi. Nah, ke dalam giginya itu bagian yang lebih dalam itu namanya dentin. Nah, apabila udah mencapai dentin, karena dentin ini kan bersifat lebih soft ya, atau lebih lunak daripada enamel, maka dia lebih cepat masuk ke dalam pulpa. Ketika dia masih di daerah dentin gigi nih, kita akan merasakan tuh sensasi kayak lebih sensitif aja, lebih niru, kita lebih rasa kayak lebih sensitif. Kok ini aku makan makanan yang terlalu panas atau minum minuman yang terlalu dingin kok agak niru ya, gitu. Itu berarti lubangnya itu udah mencapai dentin. Dan kalau misalnya kita nggak kerucut gigi dan kita nggak rawat, kita nggak kontrol, maka dia akan mencapai pulpa. Nah, di dalam pulpa gigi itu terdapat saraf dan juga pembuluh darah. Makanya ketika lubang gigi atau keris gigi sudah mencapai pulpa itu sakitnya itu luar biasa, bahkan sampai di kepala kan. Betul. Gitu. Makanya ketika udah sampai kayak gitu dan kita tidak rawat lagi dan kita biarin atau kita cuma misalnya mengkonsumsi aja obat penghilang rasa sakit dan tidak ditindaki oleh dokter gigi, maka itu akan menyebabkan kematian pulpa dan menyebabkan kematian pulpa sehingga akan mengakibatkan seperti abses, radang gusi, bahkan kematian gigi itu sendiri, dan yang tidak bisa lagi kita tolong atau nggak bisa lagi dirawat, itu udah terpaksa kita ekstraksi aja. Ekstraksi itu maksudnya dicabut. Oke, dicabut kita ya. Sebenarnya dokter tadi menyinggung bahwa kita harus konsul ke dokter gigi nih. Nah, sebenarnya idealnya tuh per berapa bulan atau berapa tahun sih dok kita harus konsul ke dokter gigi? Minimalnya tuh 6 bulan sekali atau setahun 2 kali ya. Atau misalnya di saat belum 6 bulan aja, tapi kalau kita rasa kayak udah banyak kerang gigi nih kayaknya, atau gigi pun kayaknya udah mulai sakit atau udah mulai ngilu, itu segera aja datang ke dokter gigi. Ini memang tidak harus nunggu sakit dulu dok ya, Iya. baru kita ke dokter gigi, tapi bisa per 6 bulan kayak gitu ya dok, atau mungkin kalau misalnya lubang ya langsung aja kita langsung ke dokter gigi, jadi jangan tunggu sakit banget dulu baru ke dokter gigi. Kemudian juga mungkin bisa bagi tips gimana caranya untuk kita dari yang tadi hasil penjelasan dokter ambil kesimpulan bagaimana kita mempersiapkan secara maksimal untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi selama bulan puasa. Kalau untuk secara maksimalnya Mbak ya, pertama tuh kita seperti yang saya bilang awal tadi itu, jangan lupa kontrol produk pendidikan agar lebih memastikan gitu kesehatan gigi dan mulut kita Sebelum bulan puasa ya. sebelum memasuki hari puasanya, agar badan kita kan nggak terganggu dengan sakit gigi atau radang gusi gitu kan. Terus yang kedua, kita lebih bagusnya itu tubuh kita atau kita terhidrasi dengan baik. Yang ketiga itu kita menghindari makanan atau minuman yang mengandung terlalu banyak asam atau gula. Terutama kalau misalnya kita suka mengkonsumsi vitamin ya, atau suplemen kita mengandung banyak gula, itu mungkin sebaiknya untuk sebenarnya menghindari dulu. Gitu. Terus rajin sikat gigi 2 kali sehari sesudah sahur dan juga sebelum tidur. Dan jangan lupa juga kita menggunakan dental floss atau menyikat lidah kita. Baik dokter, terima kasih banyak atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat buat para pendengar podcast RSPDB, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.